Baik, di sini kita akan coba menghitung setting dari zona 1, zona 2 maupun zona 3 pada relay proteksi jarak ya. Untuk zona 1 ini cukup sederhana teman-teman. Misalkan di sini kita punya ilustrasi. Relaynya ini dipasang pada GIA. Kemudian di depan GIA ini ada beberapa GI lagi ya. Ada GIB, kemudian ada GIC. Sementara itu pada GIB ini tercabang dua, ada yang mengarah ke GIC dan mengarah ke GID seperti itu. Nah, setting pada zona 1 itu dihitung berdasarkan ZL1 teman-teman. Nah, ZL1 ini adalah impedans saluran yang diproteksi oleh relay secara langsung. Jadi impedans dari saluran A ke B ya, itu ZL1. Nah, setting dari zona 1 itu adalah 0,8 dari nilai ZL1. Jadi hanya memproteksi sekitar 80% dari saluran A ke B ya. Ini untuk zona 1. Kemudian untuk zona 2 ini sedikit tricky teman-teman, karena ada beberapa hal yang harus kita hitung ya. Jadi kita bikin ilustrasi yang sama, tetapi di sini saya tambahkan ZL2. ZL2 itu adalah impedans antara B ke C ya. Nah, pemilihan setting impedans pada zona 2 atau Z2 dan tunda waktunya atau T2 itu bergantung pada beberapa perhitungan berikut. Yang pertama teman-teman menghitung yang namanya Z2 min. Nah, Z2 min itu adalah 1,2 kalinya dari ZL1. Jadi yang ini ya, ZL1-nya. Kemudian ada Z2 max. Nah, Z2 max itu rumusnya seperti yang ada di situ. Jadi 0,8 dalam kurung ZL1 plus setengah dari ZL2. Nah, ZL2 itu yang ada di sini ya. Tetapi sebenarnya ZL2 ini harus ditentukan secara hati-hati teman-teman ya. Kenapa ZL2-nya itu yang antara gardu induk B ke C, bukan dari B ke D ya. Karena ZL2 ini didefinisikan sebagai impedans saluran berikutnya yang terpendek. Jadi dari saluran A ke B, kita kan punya dua cabang ya, antara BC atau B ke D. Nah, ZL2 itu adalah saluran yang lebih pendek. Jadi antara BC sama BD itu kan lebih pendek yang BC ya. Sehingga kita memilih ZL2-nya adalah yang impedans antara B ke C. Berikutnya, teman-teman nanti membandingkan antara perhitungan Z2 min dengan Z2 max-nya. Jika Z2 max lebih dari Z2 min, maka setting relay zona 2-nya adalah Z2 max dengan tunda waktunya di 0,4 detik. Tetapi misalkan Z2 min-nya yang lebih besar dari Z2 max, maka relay zona 2-nya itu diatur sama dengan Z2 min dengan time delay-nya yaitu di 0,8 detik. Berikutnya di sini zona 2-nya akan saya jelaskan lebih lanjut, misalkan terdapat perubahan konfigurasi dalam single line diagram kita ya. Nah, di sini saya tambah sedikit kompleksitas. Misalkan pada gardu induk B itu terdapat trafo step down teman-teman. Trafo daya step down ya. Karena biasanya gardu induk memang memiliki trafo daya. Nah, di sini akan ada sedikit twist teman-teman, di mana kita harus menghitung ZTR ya, atau Z pada transformator tersebut. Nah, jika pada GI di depannya terdapat trafo daya, maka impedans dari zona 2 tidak boleh lebih dari impedans trafonya. Oke. Nah, jadi Z2 itu harus lebih kecil dari Z trafonya. Ya, Z trafo tersendiri itu dihitung menggunakan rumus berikut. Jadi 0,8 dikali dalam kurung ZL1 plus 0,5 dikali XTR. Jadi nilai XTR yang dihitung di atas itu memiliki satuan ohm. Sehingga apabila trafo yang kalian miliki itu hanya diketahui nilai per unitnya, maka harus dikonversi dalam satuan ohm dengan menghitung nilai basisnya terlebih dahulu. Nah, tadi kan kita memiliki syarat ini ya, Z2 lebih kecil dari ZRR. Nah, misalkan Z2-nya ini ternyata lebih tinggi dari ZRR, maka yang kita pilih adalah ZTR tersebut. Baik, berikutnya yang terakhir adalah zona 3. Nah, di sini ada beberapa tambahan nama variabel teman-teman ya. Di sini ada ZL3 dan ada ZL4. Nah, pemilihan setting pada zona 3 itu bergantung pada beberapa perhitungan lagi ya.
Yang pertama teman-teman hitung Z3 min ya, yaitu 1,2 dikali ZL1 plus ZL3. Nah, ZL3 di sini itu juga memiliki definisi teman-teman. ZL3 adalah impedans saluran berikutnya yang terpanjang. Jadi tadi kita sudah tahu ya, kalau saluran berikutnya itu ada dua cabang, ada B ke C atau B ke D. Kalau ZL2 itu adalah yang paling pendek, yaitu B ke C ya. Sementara yang lebih panjang atau yang terpanjang itu adalah ZL3. Dalam hal ini yang paling panjang adalah saluran antara B ke D. Jadi kita sebut saluran ini namanya ZL3. Kemudian teman-teman juga menghitung Z3 max 1. Dihitung dengan persamaan berikut, 0,8 dikali dalam kurung ZL1 plus 1,2 dikali ZL3. Kemudian ada juga Z3 max 2 teman-teman. Nah, teman-teman bisa melihat sendiri ya rumusnya seperti itu. Di sini ada satu tambahan variabel ya teman-teman ya, yaitu ZL4. Nah, ZL4 ini kalau digambar posisinya di sini, tetapi dia juga memiliki definisi ya. Teman-teman di sini harus paham terlebih dahulu yang dinamakan var and bus ya. Var and bus itu adalah dua gardu induk di depan GI yang ada di pasang relay dan yang paling jauh. Oke. Coba saya jelaskan teman-teman. Jadi di sini kita punya GI A. Di depannya ada GI B. Di depannya lagi ada GI C. Atau juga bisa kita bilang di sini kita punya GI A, kemudian ada GI B, di depannya lagi ada GI D. Karena kita memiliki dua cabang ya. Nah, var and bus itu adalah dua gardu induk di depan GI relay atau GI A. Berarti ada dua ya, gardu induk yang dua di depan GI A. Nah, yang dinamakan var and bus itu adalah yang paling jauh. Berarti antara A ke C dengan A ke D itu lebih jauh yang mana? Dalam hal ini adalah yang A ke D teman-teman. Jadi yang dinamakan var and bus itu adalah yang gardu induk yang D. Oke. Berikutnya di sini ZL4 itu adalah impedans saluran dari var and bus yang terpendek. Var and bus tadi kita sudah temukan yaitu di GID ya. Misalkan GID ini punya beberapa cabang teman-teman. Ada yang ke sini, nanti ada yang ke sini, ada yang ke sini ya. Misalkan cabangnya 3. Nah, manakah yang paling pendek dari cabang-cabang tersebut? Itu adalah ZL4-nya. Dalam kasus ini, gardu induk D itu hanya punya satu saluran yang ada di sini ya. Jadi ZL4-nya otomatis adalah yang saluran yang ada di sini. Itu ZL4 kemudian dimasukkan ke rumus Z3 max 2 itu ya. Nah, berikutnya di situ ada juga ZTR yang dihitung menggunakan rumus yang mirip seperti tadi, tapi konstanta yang ada di sini itu diubah dari 0,5 menjadi 0,8. Nah, antara beberapa nilai tadi, ada Z3 min, Z3 max 1 dan Z3 max 2, teman-teman pilih mana yang paling besar, kemudian kalian bandingkan dengan ZTR. Jadi Z3 min, Z3 max 1 dan Z3 max 2 kalian cari mana yang paling besar, kemudian nilai tersebut itu dipilih. Tetapi syaratnya masih sama, yaitu tidak boleh lebih besar daripada ZTR. Apabila lebih besar dari ZTR, maka yang dipilih adalah ZTR tersebut. Oke, terakhir untuk tunda waktu pada zona 3, ini tidak ada pilihannya teman-teman ya. Hanya pada 1,6 detik seperti itu. Oke, berikutnya di sini akan saya tampilkan bahwa sebenarnya setting pada relay jarak itu ada dua jenis ya. Ada setting pada sisi primer dan setting pada sisi sekunder. Nah, sisi primer itu maksudnya adalah di sisi primer transformator instrumen, yaitu impedans asli dari saluran ya. Kemudian ada juga sisi sekunder, yaitu setting yang dibaca oleh si relay tersebut setelah melewati CT dan PT, sehingga nanti nilainya akan berubah teman-teman. Nah, untuk mendapatkan setting pada sisi sekunder, maka dipergunakan rumus sebagai berikut. Z sekunder adalah Z primer yang dikali dengan CTR dibagi VTR. Nah, pengertiannya sebagai berikut ya. Jadi Z sekunder itu setting pada sisi sekunder, sementara Z primer itu adalah Z setting pada sisi primer CT dan VT. Tentu saja nilai Z sekunder
itu akan lebih kecil ya daripada Z primernya, karena sudah diturunkan melalui CT dan VT. Nah, CTR itu adalah rasio CT, VTR adalah rasio VT-nya. Misalkan kalian memiliki rasio CT 100:1, maka CTR-nya adalah 100. Oke, misalkan 100:5, maka CTR-nya adalah 20 sebagai berikutnya. Untuk VTR cara menghitungnya nanti juga sama. Baik, untuk memperjelas ilustrasi dan pengerjaannya, di sini akan saya coba berikan salah satu contoh ya, untuk supaya teman-teman lebih tergambar cara menghitung setting dari relay jarak ini. Misalkan di sini kita memiliki sebuah relay jarak MO yang dipasang pada sebuah gardu induk A untuk memproteksi sebuah saluran transmisi yang ilustrasinya sebagai berikut. Di situ ada gardu induk A, B, dan C. Dari A ke B itu panjang salurannya 40 km, sementara dari B ke C panjang salurannya adalah 20 km. Nah, GIA ini dipasang relay jarak dengan PT dan CT yang telah terpasang. Misalkan diketahui impedans saluran per kilometer dari saluran AB dan saluran BC itu adalah 0,04 plus J 1,54 ohm per kilometer. Jadi nanti teman-teman harus menghitung dari A ke B ini total impedansnya berapa ya, menggunakan data impedans per kilometernya. Kemudian CT-nya memiliki rasio 1000:5 dan VT-nya memiliki rasio 150.000 dibanding 100. Teman-teman di sini diminta untuk menentukan setting relay jarak untuk zona 1 dan zona 2-nya. Oke, jadi datanya sebagai berikut ya teman-teman ya. Tahap pertama yang teman-teman perlu lakukan adalah menghitung impedans salurannya. Kita sudah tahu panjang salurannya dari saluran AB ya, di sini 40 km dan impedans per kilometernya 0,04 plus J 1,54. Nah, jadi untuk total impedansnya adalah 40 dikali impedans per kilometernya. Kita mendapatkan angka berikut teman-teman untuk impedansnya, tetapi harus kita konversi ke bentuk polar ya. Jadi dari bentuk kartesius kita konversi ke bentuk polar sehingga mendapatkan impedans dari saluran AB yaitu 61,62, sudutnya 88,51. Untuk impedans saluran BC itu caranya juga sama, tetapi di sini panjangnya itu di 20 km ya. Berarti nilainya adalah setengah dari saluran AB yaitu 30,81 dengan sudut 88,51 derajat. Berikutnya di sini kita akan menghitung setting pada zona 1. Di setting zona 1 adalah 80% dari impedans saluran dari A ke B ya. Jadi Z1 itu adalah 0,8 dikali ZAB. Jadi 0,8 dikali 61,62. Kemudian kita mendapatkan settingnya di 49,3 ohm teman-teman. Nah, nanti ketika teman-teman menyeting relay jarak, baik impedans magnitudenya dan sudutnya itu sama-sama harus dimasukkan. Berikutnya di sini kita akan menghitung zona 2. Seperti pada perhitungan tadi, zona 2 itu harus dihitung menggunakan beberapa persamaannya. Pertama Z2 min. Nah, Z2 min ini rumusnya adalah 1,2 dikali Z AB ya. Jadi 1,2 kali dari Z antara gardu induk A ke gardu induk B. Kalau di rumus tadi itu kita menggunakan ZL1 ya. Jadi ZL1 ini adalah ZAB ya. Nah, berikutnya kita akan menghitung Z2 max dengan persamaan berikut. Kalau di persamaan yang tadi kita menggunakan istilah ZL1 dan ZL2 ya. Dan ZL2. Nah, dalam kasus ini ZL1-nya itu adalah ZAB, kemudian ZL2-nya adalah yang ZBC. Sehingga teman-teman kalikan dengan persamaan berikut ya. Nah, akhirnya kita mendapatkan setting Z2 max pada 69,01, sudutnya 88,51 derajat. Nah, di sini pada gardu induk B itu tidak ada transformator, teman-teman. Jadi kita tidak perlu menghitung ZTR-nya. Next, kita harus menentukan manakah yang kita gunakan untuk setting zona 2 ya. Teman-teman pilih mana yang lebih besar antara Z2 min dengan Z2 max. Nah, ternyata yang lebih besar itu Z2 min ya, yaitu di
73,94 ohm. Kemudian untuk tunda waktunya, teman-teman gunakan di sini yang 0,8 detik. Kenapa? Karena Z2 min itu lebih besar dari Z2 max-nya. Nah, jadi setting akhirnya itu sebagai berikut teman-teman ya. Z2 pada 73,94 ohm. Nah, apabila teman-teman nanti menggunakan sebuah software relay ya, nanti akan muncul visualisasinya teman-teman dari zona proteksi relay jarak tersebut.